kami ini sudah berencana menggandeng perguruan tinggi Muhammadiyah yang punya pakar-pakar keahlian di pendidikan ini, sehingga kita ini betul-betul serius gitu. Nah kemudian kalau kita dikompetisikan dengan organisasi-organisasi yang saya sebutkan seperti tadi, tidak kredibel, pengalaman juga nggak ada, track recordnya apalagi gitu ya, nah, ya kita nanti khawatir hasilnya dinilai oleh masyarakat nggak sesuai dengan harapan pemerintah, kan kita nanti jadi ikut dosa. Iya, ada Mas Menteri di sini, tidak ada habisnya tampaknya. Dan program organisasi penggerak itu memicu banyak sekali pro kontra dari lembaga-lembaga besar seperti NU, Muhammadiyah, dan PGRI. Apa sih sebetulnya POP ini? POP atau program organisasi penggerak adalah suatu program untuk menemukan butir-butir ilmu yang ada di dalam organisasi-organisasi penggerak pendidikan kita. Itu sebenarnya. Jadinya kami di Kemdikbud menyadari bahwa sebenarnya strategi dan jurus-jurus hebat ini ada di dalam berbagai macam institusi yang melakukan pergerakan di dunia pendidikan yang sudah bertahun-tahun, bahkan beberapa berpuluh-puluh tahun. Jadi program ini adalah program agar Kemdikbud bisa mempelajari dari mereka dengan bantuan dana kita agar terlihat lebih jelas hasilnya. Dan saat yang sukses akan kita ambil strategi tersebut, jurus-jurus tersebut, dan kita implementasikan secara nasional. Jadi sebenarnya ini ingin mendorong ilmu di dalam institusi pergerakan pendidikan. Kalau niatnya seperti itu, Anda terkejut seheboh ini reaksinya? Ya, lumayan terkejut pada saat pertamanya. Kami juga sadar bahwa mungkin tidak semua aspek dalam melaksanakan program ini, baik dari sisi sosialisasi, menjelaskan kepada publik, dan juga dari sisi mempertimbangkan berbagai macam konsiderasi legacy organisasi-organisasi masyarakat, masih banyak yang belum sempurna, Mbak Nana. Tapi kami ya cukup terkejut, tapi ya memang namanya melakukan program yang baru dengan proses seleksi yang sangat independen, jadi pasti mungkin ada reaksi-reaksi yang mungkin tidak diantisipasi, Mbak Nana. Anda kan meminta maaf secara terbuka, Mas Menteri. Anda meminta maaf secara terbuka, bahkan kemudian juga mendatangi organisasi-organisasi ini, datang kemudian memberikan penjelasan. Berhasil dimaafkan tidak? Kami terus melakukan komunikasi, selalu melakukan berbagai macam pendekatan dengan ketiga organisasi tersebut. Selama ini alhamdulillah ada baik komunikasi yang sudah terjadi dari berbagai macam pihak di tiga organisasi masyarakat tersebut. Kuncinya Mbak Nana, ini tiga organisasi yang mundur daripada program POP sebelumnya itu adalah organisasi yang sudah berpuluh-puluh tahun berjasa di dunia pendidikan. Bahkan bukan sebelum saya lahir, sebelum negara ini lahir. Mbak Nana, mereka sudah di sini. Jadi kesuksesan program kita tanpa partisipasi mereka itu pasti akan beresiko. Jadi kita ingin ilmu organisasi tersebut ada di dalam program POP ini. Kita ingin partisipasi mereka, dan saya mengundang, waktu itu saya bicara mohon maaf atas semua ketidaknyamanannya, ya mungkin karena ada aspek dari program ini yang tidak sempurna. Makanya saya meminta maaf dan mengundang organisasi tersebut, tolong bantulah kami sempurnakan program ini, karena tanpa partisipasi mereka ini program tidak mungkin bisa mencapai dampak yang kita inginkan. Oke, ini ada pernyataan dari anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Doni Kusuma soal POP ini, kita dengarkan cuplikannya. Lebih dari itu, organisasi penggerak ini kan, kalau saya melihat Mas Nadiem mengatakan tentang POP ini kan, dia mencari inovasi-inovasi di masyarakat kan. Lalu, oh ini ada inovasi bagus, hasilnya bagus, maka kemudian dibiayai oleh pemerintah.
Nah, menurut saya pendekatan ini keliru. Karena apa? Seharusnya untuk organisasi penggerak, pemerintah memetakan masalah dulu. Misalkan nih, di Nusa Tenggara Timur masih ada anak kelas 4 SD yang belum bisa membaca tulis. Lalu kemudian analisis inilah diberikan kepada organisasi penggerak, ayo ajukan proposal, bagaimana cara kamu supaya di Nusa Tenggara Timur ini anak-anak yang kelas 4 SD itu semuanya bisa membaca. Sehingga tugas untuk peningkatan kualitas guru itu bisa terfokus. Kalau sekarang ini kan mana yang bagus, oh ini bagus, kita ambil. Dan belum tentu apa yang bagus diambil itu sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan analisis kompetensi atau peningkatan kualitas yang dibutuhkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi harus ada pemetaan persoalan dulu. Ya, Mas Menteri, jadi setelah berbagai kehebohan ini, apakah memang ada perubahan konsep yang akan dilakukan kementerian? Mungkin izin saya menjawab dulu tadi komen tadi. Mungkin kami dari sisi komunikasi belum sempurna ya Mbak Nana, tapi program POP ini targetnya itu terstandar dan kuantitatif. Semua penerima yang lolos seleksi program ini akan diukur 1 tahun setelah program memulai, diukur berdasarkan asesmen kompetensi, numerasi, literasi, dan survei karakter yang pengganti UN kemarin Mbak Nana. Jadinya 100% transparan siapa yang mencapai perubahan, deltanya berapa perubahannya, siapa yang tidak. Secara kuantitatif dan kualitatif terukur, dari situlah yang kita sebut kesuksesan. Caranya mencapai peningkatan itu terserah organisasi-organisasi penggeraknya masing-masing. Jadi itu mungkin klarifikasi, ada metrik sukses yang terstandar untuk seluruh pemain. Makanya ini transformasi sekolah kan. Oke. Dan tadi kenapa menanya? Ya, apakah kemudian setelah berbagai masukan, berbagai input mundur, apakah memang apa perubahan yang akan dilakukan oleh Kemendikbud? Oke, yang pertama adalah isu mengenai kemarin itu mengenai beberapa perusahaan CSR yang mungkin menerima dana itu sudah kami putuskan untuk tidak lagi menerima anggaran APBN bagi yang punya pendanaan dari korporasi. Jadi itu merupakan satu revisi dari program ini. Kedepannya akan kita lanjutkan bahwa kita tidak akan melibatkan hibah pemerintah untuk yang punya pendanaan korporasi. Jadi itu poin 1 perubahannya yang penting sekali. Kedua adalah kami sedang melakukan evaluasi selama 1 bulan ini untuk mengecek dulu dari sisi penyerapan anggarannya dan juga kredibilitas masing-masing organisasi yang lolos dicek ulang lagi. Kita mengundang dari luar independen, kami ingin mengajak baik BPKP maupun KPK untuk membimbing kita melakukan evaluasi sebelum program ini dilaksanakan untuk mengecek apakah semuanya sudah mengikuti standar transparansi. Dan yang terakhir adalah yang terpenting untuk mengecek dulu penyerapan anggaran dalam masa COVID ini apakah bisa terjadi sampai akhir tahun, dan kalau tidak pun apakah kita patut mulainya itu di bulan Januari. Jadi mungkin itu saja Mbak Nana, dari kemungkinan akan dimulainya itu mungkin paling telat Januari tahun depan, tapi tergantung hasil evaluasi yang sudah 2 minggu ini, tinggal 1,5-2 minggu lagi akan kami putuskan. Gitu. Dan tentunya perubahan yang terbesar adalah kita sekali lagi mengundang organisasi-organisasi masyarakat untuk memberikan kita bimbingan terhadap bagaimana program ini ke depannya bisa lebih sempurna lagi. Dan dengan penjelasan ini semoga Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan PGRI akan bisa bergabung karena sekali lagi kontribusi mereka sudah luar biasa besar dan rasanya sayang kalau masyarakat juga, kalau Kemendikbud tidak, mereka tidak terlibat dalam program Kemendikbud yang sekarang. Mudah-mudahan semuanya bergabung sama-sama. Amin. Oke, kita akan lanjutkan. Setelah ini saya akan bukan mengganggu, saya akan bertanya. Ketahuan deh mau gangguin, karena ada banyak hal di BUMN, termasuk yang ramai soal rangkap jabatan, soal komisaris, soal partai politik, soal orang politik yang masih berseliweran di BUMN. Ada apa? Erick Thohir akan menjawab setelah pariwara.